serinya berlari kepada tujuan, dan memang judul kita juga malam ini adalah berlari kepada tujuan bagian 1 karena ada bagian 2. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Saya akan membacanya, silakan disimak. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami saatnya untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan memimpin masing-masing hati kami untuk membukakan hati kami menerima firman. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang hingga tidak berguna untuk menyampaikan dan bicara firman-Mu, sehingga Engkau dimuliakan, diagungkan, dan jemaah-Mu dibangunkan. Jikalau di antara kami malam ini ada yang belum yakin akan keselamatannya, sekiranya diyakinkan dalam Tuhan Yesus. Lindungilah tempat ini, lindungilah juga yang anggota jemaat dimanapun mereka berada, mereka yang sakit dan juga khususnya mereka yang kurang berani untuk datang beribadah. Kiranya Engkau hiburkan dan kuatkan Tuhan. Kiranya kami serahkan waktu ini, ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berarti kasih Tuhan, kalau membaca tulisan Rasul Paulus, kita sering menemukan Paulus ini rasul yang hebat dari Tuhan Yesus Kristus, sering menggunakan istilah olahraga dalam surat-suratnya. Dan memang nampaknya Tuhan ingin kita belajar bagaimana hidup Kristen yang sesungguhnya seperti olahragawan. Olahragawan yang sejati itu selalu aktif. Olahragawan yang sejati itu selalu melatih diri dan mempersiapkan diri. Bahkan dalam 1 Korintus dia katakan, aku menguasai diriku seluruhnya. Tuhan mau agar kita dan agar firman-Nya dapat dijelaskan dengan menggunakan ilustrasi pelari dalam hal ini seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada kita, sehingga kita dapat mencapai garis akhir dan mendapat hadiah. Memang motivasi kita bukan hadiah itu semata-mata, tetapi setidaknya kita berkenan kepada Allah. Setiap tahun kita menentukan tujuan, setiap waktu kita menentukan tujuan. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan, Tuhan punya tujuan bagi kita masing-masing, secara individu, keluarga maupun jemaat. Kalau boleh bertanya, apa tujuan hidup kita tahun ini? Apa goal yang kita tetapkan tahun ini? Adakah? Kalau belum ada, mari kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini. Kita harus menentukan suatu tujuan dengan pola pikir yang positif. Tetapi positif tidak cukup, positif yang sesuai dengan firman Tuhan. Berbicara tentang surat Filipi, tidak salah kita melihat latar belakang berdirinya jemaat itu. Secara garis besarnya, secara singkatnya kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 16, mulai dari ayat 13 dan sampai selanjutnya itu. Ada 3 kelompok orang utama yang dipakai Tuhan untuk memulai jemaat Filipi. Yang pertama, Lydia, seorang penjual kain ungu yang bertemu dengan Rasul Paulus di pinggir sungai ketika Rasul Paulus sedang memberitakan Injil di sana. Dan di sana Lydia dikatakan Tuhan membuka hatinya. Bahkan Lydia pun membuktikan pertobatannya, keselamatannya, kasihnya dengan mengundang Paulus dan tim untuk menginap dan makan di rumahnya. Yang kedua, kita melihat seorang perempuan dengan roh sihir dan roh tenung yang bola-balik mengikuti Rasul Paulus. Itu pun disembuhkan dan diselamatkan Tuhan oleh pelayanan Rasul Paulus. Dan melalui penyembuhan itu, karena si perempuan ini punya bos, punya atasan yang dari pekerjaan perempuan itu mereka mendapatkan uang, maka Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Dan di sana kita melihat kelompok ketiga, kepala penjara dan keluarganya diselamatkan Tuhan. Indah sekali rasanya kita melihat bagaimana sebuah jemaat dimulai.
Tentu berbeda-beda, jemaat ini punya pengalaman berbagai tempat untuk memulai pelayanan dan sebuah jemaat. Nah, khususnya untuk kepala penjara Filipi itu, kita melihat pertanyaan yang luar biasa dari kepala penjara Filipi di ayat 30 dan 31 dijawab Rasul Paulus. Salah satu pertanyaan terbesar sesungguhnya kalau manusia menyadarinya. Apa katanya? Tuhan, apakah yang harus kami lakukan untuk diselamatkan? Jawabannya apa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Lihat, Paulus dan Silas dan semua orang-orang tahanan sudah di penjara, tapi mereka bisa bebas begitu saja. Setelah Paulus dan Silas menyanyi, itu ada tumpah dan mengumpul ke semua penjara. Si kepala penjara ingin bunuh diri karena itu tanggung jawabnya. Satu saja yang hilang dari tahanan, tanggung jawabnya. Maka ia hendak membunuh diri. Paulus menahannya dan dari sanalah dia diselamatkan. Dari pertanyaannya itulah Tuhan membuka hatinya. Nah, kepada orang-orang yang sama, Rasul Paulus menuliskan surat ini. Dan kalau kita ingat 2 Korintus pasal 8, Rasul Paulus memakai jemaat Filipi yang ada di Makedonia itu sebagai contoh kepada jemaat yang kaya, yaitu jemaat Korintus tentang hal memberi. Karena sesungguhnya kalau kita melihat selain daripada Philadelphia dan Smyrna yang dipuji Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, jangan salah, jemaat Filipi salah satu jemaat yang patut dicontoh. Amin. Jemaat yang patut dicontoh. Kalau lihat 2 Korintus pasal 8 itu sangat indah. Mereka sangat miskin. Bahasa Alkitabnya itu sangat miskin itu, namun bisa menolong orang lain. Ya, namun bisa menolong orang lain. Orang-orang inilah yang menerima surat ini kepada Rasul Paulus untuk terus maju di dalam Tuhan. Dan ini kiranya menjadi bagian prinsip-prinsip utama dalam kehidupan kita juga untuk mencapai tujuan kita. Yaitu yang pertama, dengan roh yang kerendahan hati. Berlari kepada tujuan dengan kerendahan hati. Kerendahan hati artinya saya tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Paulus dari latar belakangnya seorang berpendidikan tinggi, dari keluarga yang beradab, dari orang Farisi. Intinya dia terhormat. Tetapi dia katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Inilah kerendahan hati. Dia tidak pernah menghitung semua pencapaiannya sebagai sesuatu yang dia banggakan. Tapi ia katakan tidak. Bukan seolah aku telah mencapainya. Bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Semua pengetahuan yang dimiliki oleh Rasul Paulus dengan segala pelayanan yang telah ia kerjakan, ia berkata, aku belum apa-apa. Aku bukan siapa-siapa. Karena dia punya tujuan yang jauh lebih besar dari sini. Mengenal Tuhan Yesus Kristus, bersekutu dalam penderitaannya, dan juga menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Rasul Petrus berkata, mengingatkan kita bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah. 1 Petrus 5 ayat 5. Jadi kalau kita ingin mencapai tujuan sebagai orang Kristen, siapa? Kita harus mulai dengan kerendahan bahwa kita bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Banyak sekali kita melihat contoh-contoh dalam Alkitab bahwa hamba-hamba Tuhan itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Namun demikian, mereka tetap merendahkan diri depan Tuhan. Karena kalau tidak dengan mulai dengan kerendahan hati dan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa apa-apa. Ingat, penyelamatan kita saja pun kita tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya Petrus berkata di Kisah pasal 4:12. Dr. Lukas menulisnya bahwa tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang olehnya seorang berdosa dapat diselamatkan. Paulus
menyampaikan ini sebagai wujud kejujuran pada penilaian diri sendiri. Inilah pengakuan kerendahan hati seorang hamba Tuhan, jujur pada kelemahannya. Bahkan dalam surat 1 Timotius pasal 1 ayat 15 dan ayat 16, Rasul Paulus katakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus yang sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Di antara para rasul katanya aku yang paling hina. Ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini patut kita contoh. Penilaian pada diri kita sendiri harus memiliki nilai kejujuran yang tinggi di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Ingat Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Injil Yohanes pasal 15 dan ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranti-rantinya, bukan kamu pokoknya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranti-rantinya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku apa? Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kiranya kita menyadari hal ini bahwa tanpa Tuhan Yesus kita tidak ada artinya semua. Tidak ada artinya untuk keselamatan, tidak ada artinya untuk pelayanan tanpa Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Paulus membuat kesimpulan itu dalam Kolose pasal 3 ayat 11. Kristus adalah segalanya dan di dalam segala sesuatu. Kalau nggak salah itu pasal 4 surat minggu yang lalu. Ya. Tahukah kita bahwa yang paling sulit diajar adalah orang Kristen yang sudah lama di gereja? Tahu kenapa? Biasanya orang yang paling lama itu mengatakan sudah pengalaman banyak dan sudah tahu banyak. Tapi itu bisa berbalik jika lalu memiliki penilaian yang jujur terhadap diri sendiri. Dengan berkata seperti Paulus, aku bukan siapa-siapa. Kemudian dalam roh kerendahan hati harus menyadari dan mengakui keterbatasan kita. Keterbatasan kita. Kalau kita membaca Keluaran pasal 3 dan 4, kita mendapatkan contoh, yaitu Musa hamba Tuhan yang oleh bangsa Israel sangat mengaguminya. Dan kita lihat permulaan panggilan Allah terhadap Musa. Musa berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini, siapakah keluargaku, aku tidak bisa bicara, aku tidak mampu. Itu bukan karena dia melawan Tuhan, tapi dia berkata, Tuhan, saya ini siapa, tidak ada apa-apa yang tanpa Tuhan. Makanya kalau kita lihat di pasal 31 Keluaran 31, kita Keluaran bukan 31, pasal 33 punya ayat 15. Saya melihat di sana Paulus Musa katakan, berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak memimpin kami, janganlah suruh kami berangkat di sini. Artinya apa? Jika Tuhan bukan yang memimpin kami tidak bisa apa-apa. Maukah kita berkata kepada Tuhan hari ini, jika Tuhan bukan yang memimpin usaha saya tidak ada artinya. Jika bukan Tuhan yang memimpin pekerjaan saya tidak ada artinya. Jika bukan Tuhan yang memimpin sekolah saya tidak ada artinya. Jika bukan Tuhan yang memimpin keluarga saya, itu semua tidak ada artinya. Tuhan janganlah suruh kami pergi. Termasuk dalam pelayanan. Ada kalanya kita menamaikan hal-hal kecil yang Tuhan tidak sukai tentang pelayanan, juga dalam keluarga. Ya. Kita belajar dari Musa. Ya. Maka dikatakan, dari mana keterangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Jadi intinya Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, jikalau bukan Engkau yang memimpin kami tidak akan pergi. Jikalau bukan Tuhan yang memimpin aku secara pribadi, Musa pada hari itu, saya tidak akan mampu memimpin bangsa yang sebesar itu. Sama dengan kita juga, kalau bukan Tuhan, kita tidak ada arti sama sekali. Tidak ada. Cobalah pengalaman. Tahun ini mulai, semua serahkan pada Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan ini pekerjaan saya, tapi sesungguhnya Engkau yang memimpin. Ingatlah kita, rindu Tuhan beserta, kalau tidak apa? Sesat. Sesat itu apa? Sesat keputusannya, sesat pola pikirnya. Dan maka hasilnya juga pasti sesat. Tapi kalau Tuhan yang memimpin, jika Tuhan yang memimpin, maka langkahku apa? Tepat sasaran.
Karena Tuhan memimpinmu, maka tepat sasaran dia membawa bahtera. Karena Tuhan memimpinmu, maka dia bisa memimpin bangsa itu 40 tahun, meskipun pada akhirnya Tuhan tidak mengizinkanmu sampai masuk ke tanah Kanaan. Saudara dikasihi Tuhan, itulah sikap Rasul Paulus menyadari dan mengakui keterbatasannya. Kemudian Paulus katakan, aku mengejarnya di ayat tadi, di ayat 13 tadi. Ya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Mengejar itu apa? Kalau bahasa Inggrisnya having a teachable heart, memiliki hati yang mudah diajar, mau dipimpin oleh Tuhan setiap hari. Artinya Paulus tidak merasa bahwa ia telah tahu semuanya tentang Tuhan. Bukan. Semakin sering kita baca firman Tuhan, semakin kita sadari kalau saya sendiri, misalnya, wow, betapa banyaknya yang belum saya tahu tentang firman. Ya, betapa banyaknya masih belum tahu, apalagi tidak belajar firman Tuhan sama sekali. Itulah sebabnya setiap orang di antara kita sering dinasihati, didorong, mari renungkan firman Tuhan. Karena itu cara satu-satunya kita dapat belajar hati Tuhan dan kehendak Tuhan. Maka tidak ada kekecewaan, tidak banyak bertanya tentang pekerjaan dan tentang apa yang terjadi, termasuk pada masa mewabahnya corona yang terkenal dengan nama COVID-19. Ini sekarang sudah 21. Kalau hitung tahun sudah 2 tahun maksud. Walaupun nanti jatuhnya bulan Desember nanti akhir tahun. Paulus terus belajar dengan roh yang rela. Mau kita terus belajar. Terus belajar. Jangan pernah katakan saya sudah biasa menyanyi di gereja, saya sudah biasa menyanyi setiap ibadah. Tidak. Kita terus belajar. Terus belajar. Karena ibadah kita kepada Tuhan bukan sebuah rutinitas, tapi ekspresi syukur kita, ekspresi pujian kita, dan sukacita kita akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itulah semua kita ketemu di setiap hari Minggu. Ada ilustrasi di Efesus pasal 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang berkasih. Allah mau, Tuhan menghendaki agar kita seperti anak-anak yang penurut. Lihat anak-anak kecil. Mari kita bermain, ikut bermain. Benar? Mari kita belajar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Lihat saja kalau terutama saudara keluarga ya. Kalau bapak ibunya niat Alkitab, baca Alkitab, pasti anaknya ngikut. Entah Alkitab yang dibuka, entah bukunya juga pasti mau buka. Ya bukan? Allah menghendaki agar kita seperti itu. Selalu menurut pada Tuhan. Taat pada Tuhan, karena Tuhan itu menghendaki kita taat. Masih ingat kisahnya Raja Saul di Perjanjian Lama? Saul mencoba mempersembahkan korban. Tuhan katakan menegur dia melalui Nabi Samuel, bukan korban persembahan yang Tuhan indahkan, tapi ketaatan itu. Ketaatan. Ya. Mudah orang beri korban persembahan, tapi kalau tidak taat, Tuhan juga tidak berkenan. Itu teguran Tuhan kepada Raja Saul ketika mempersembahkan korban-korban itu. Dan pun Raja Daud mengakui hal itu di Mazmur pasal 51. Allah yang memahami tentang keadaan kita juga mau agar kita belajar tentang Dia. Karena Allah ingin bersekutu dengan kita. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah kerendahan. Yang kedua dengan perhatian yang terpusat atau fokus. Dikatakan di situ, dari situ, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Kalau ini yang kulakukan, ini diterjemahkan dari bahasa Inggris itu, this one thing I do. One thing. One thing. Satu hal penting. Satu hal utama di antara banyak hal. Bekerja, bagus. Punya hobi, no problem. Punya uang, bagus sekali. Tapi ini satu hal yang paling penting. Ini satu hal yang paling penting. Tuhan mau kita itu belajar dari Rasul Paulus. Ya. Pertama-tama Paulus katakan, aku belum sampai ke sana.
Belum sampai. Tadi belum, saya belum sempurna. Saya belum apa-apanya aku ini. Tapi ini satu hal yang aku lakukan. Memang saya belum, tapi satu hal saya fokuskan diri saya. Ya, satu fokuskan pada diri saya. Ingat bahwa kebanyakan masalah kita datang bukan karena kita tidak ada waktu, tapi karena apa? Tidak fokus. Coba. Mengapa tidak sanggup menyelesaikan baca Alkitab? Bukan karena tidak ada waktu. Semua orang dikasih 24 jam, tapi karena tidak fokus. Mengapa banyak orang tidak mampu menyelesaikan tugasnya? Karena juga tidak fokus. Bukan masalah waktu, bukan. Kadang-kadang orang tidak setia ibadah karena tidak ada waktu, bukan, tapi tidak fokus. Ya, tidak fokus. Kebanyakan kegagalan muncul karena tidak adanya fokus, tidak mengusahakan perhatian. Ya, di sini Rasul Paulus berkata bahwa di antara banyak hal, aku punya satu perkara besar, yaitu mengenal Kristus secara pribadi. Jangan pikir saya udah lama di gereja, saya udah kenal siapa Yesus, bukan. Hubungan intim dengan Tuhan Yesus itu sangat indah. Buktinya kalau orang punya hubungan intim dengan Tuhan Yesus, tidak pernah dipaksa untuk baca Alkitab, tapi cinta dengan sendirinya. Amin. Cinta dengan sendirinya. Enggak pernah dipaksa untuk berdoa kalau makan. Dia otomatis mau makan itu ini dari Tuhan. Tidak pernah dipaksa perpuluhan, enggak pernah. Dia tahu bahwa tenaga yang saya peroleh untuk mendapatkan kepada yang saya peroleh untuk bekerja adalah datangnya dari Tuhan. Itu. Jadi Paulus ingin mengajar kita bahwa di antara banyak hal yang perkara-perkara itu dia katakan satu hal yang saya inginkan itu mengenal Tuhan Yesus secara pribadi lebih dalam dan lebih dalam lagi. Fokus Rasul Paulus di sini mengandung dua aspek waktu. Hanya dua aspek. Yang pertama, masa lalu. Masih ingat kita masa lalu Paulus tadi dibaca tadi? Kalau ada orang yang sombong tentang hukum Taurat, aku lebih lagi. Aku disunahkan ke-8. Apalagi yang paling berat ialah dia penganiayaan jemaat. Penganiayaan jemaat itu tidak gampang. Menangkap orang Kristen, membawa mereka ke Yerusalem, menyiksa mereka, kalau melawan dibunuh. Itulah sebabnya di perjalanan ke Damsyik itu Tuhan Yesus tanya, mengapa engkau menganiaya aku? Lah, kaget, siapa engkau Tuhan? Yang saya aniaya orang-orang kok. Maksudnya Tuhan Yesus apa? Setiap orang yang percaya kepadaku adalah milikku. Maka engkau menganiaya mereka sampai engkau menganiaya. Kalau Paulus hidup dalam kegagalan itu, mustahil dia mau berkata ini satu hal yang kulakukan. Mustahil. Semua kegagalan Rasul Paulus di masa lalu, dosanya itu, dia katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Pendidikannya yang tinggi, gelarnya sebagai orang Farisi, kedudukannya yang terhormat, di antara yang itu murid-murid Gamaliel orang yang paling hebat, sangat dihormati. Bahkan begitu dihormatinya Paulus, dia yang mengepalai pembunuhan Stefanus, hamba Tuhan, penginjil itu biarkan itu. Bukankah kalau dia merasa itu, oh ya saya membunuh Stefanus dulu, saya tidak bisa maju? Tidak. Paulus tetap maju dulu. Dia katakan, masa lalu itu aku lupakan. Kita tidak boleh hidup pada masa lalu. Jangan merusak masa depan kita dengan masa lalu. Jangan. Apakah itu positif maupun negatif, keberhasilan maupun kegagalan? Tidak boleh. Kita juga bisa belajar dari Rasul Petrus sesungguhnya, bukan? Masa lalunya dia tinggalkan, dia maju bersama Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Kita pun demikian, saya pun demikian, saya hidup seperti itu. Jangan merusak masa depan kita dengan masa lalu kita, termasuk dosa masa lalu. Jangan. Tuhan saja mengatakan aku tidak mengingat-ingat dosa mereka lagi kok. Karena dia sudah mengampuni kita. Bukankah Pemazmur sendiri berkata dalam Mazmur 103 ayat 12 dikatakan sejauh timur dari barat demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jangan hidup dalam dosa masalah, tapi bertobat dan hidup dalam hidup yang baru dalam Kristus. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki bagi kita. Bukankah Tuhan Yesus katakan apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka apa? Allah adalah setia, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan apa? Menyucikan kita dari segala dosa kita. Allah saja sudah berkata, aku mengampuni engkau dan jangan berdosa lagi.
perempuan Samaria yang ditangkap basah. Dikatakan, aku pun tidak menghukum engkau, jangan berbuat dosa. Yang di pasal 4, semua dua-duanya itu kita temukan di Injil Yohanes pasal 4 dan pasal 8. Tuhan telah mengampuninya, ia bangkit dalam hidupnya yang buruk itu dan maju bersama Tuhan. Itu masa lalu, saudara. Bagaimana dengan kita? Apa masa lalu kita yang menghalangi kita? Apakah keberhasilan di masa lalu? Jangan membuat kesombongan kita. Atau juga yang paling sering adalah kegagalan dan dosa kita. Jangan hidup dalam masa lalu. Pandang pada Tuhan. Makanya dikatakan, aku melupakan apa yang di belakangku, dan bagian keduanya mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Apa di hadapan kita? Pelari itu di hadapan pelari apa sih? Garis akhir. Garis akhir. Apalagi kalau kita melihat mengapa Paulus menggunakan sistem olahraga di situ, karena itu pada zaman terkenalnya bangsa Yunani. Dan Yunani itu punya bema. Bema itu memang ditulis dalam Alkitab di Korintus pasal 5 nanti. Bema itulah tempat duduk para hakim yang bisa melihat semua pelari itu. Dan di tangan mereka telah tersedia mahkota yang terbuat dari daun. Saya pernah melihat itu dipakai ketika juara badminton di China. Ya, waktu itu juaranya tim dari Indonesia. Saya masih ingat itu, masih kebaik ditaruh di kepala itu dari daun. Kalau itu kan daun buatan. Kalau yang di Yunani aslinya daun segar. Ya. Jadi itu yang dihadapkan dirinya kepada sana, pada garis akhir itu untuk mencapainya. Dia ingin mencapai. Dan kepada Timotius pada akhirnya memang juga Rasul Paulus menuliskannya di 2 Timotius pasal 4 itu, setelah menyampaikan semua pesan-pesan akhirnya, dikatakan, dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada kau oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Hakim yang adil yang dulu di Bema, Tuhan Yesus Kristus. Hakim yang adil pada harinya waktu menentukan Tuhan. Ya, tetapi bukan hanya kepada aku, ingat itu, bukan hanya kepada Paulus sebagai rasul, bukan hanya kepada Paulus sebagai penginjil, bukan hanya kepada Paulus sebagai pendiri jemaat, tetapi melainkan juga kepada semua orang yang cinta, rindu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang merindukan itu mencintai kedatangan Tuhan Yesus, setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus, setia untuk melayani Tuhan Yesus, setia memberi pada Tuhan Yesus, setia untuk merenungkan tentang Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Paulus terus berlari dengan fokus, terus berlari lebih mengenal Tuhan lagi, lebih mengenal dan lebih mengenal. Maukah kita mengevaluasi diri kita? Sejak saya percaya Tuhan Yesus Kristus, seberapa kenal saya dengan Dia? Tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudah sekenal apa kita dengan Tuhan Yesus? Kalau masih sering bersumur-sumur, hati-hati, itu belum kenal. Belum kenal. Kalau masih belum cinta firman Tuhan setiap hari, itu belum kenal. Belum kenal. Buktinya apa? Kalau kita bandingkan dengan anak muda ya, dapat surat dari pacarnya, dibaca dan dibaca berkali-kali karena cinta jantungnya berdebar-debar. Oh, ingin ketemu dengan Dinda. Ya, bagaimana dengan surat cinta? Apakah membosankan? Ini jauh lebih indah. Inilah hidup kita. Jadi katakan apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maukah kita? Rasul Paulus mengatakan apa? Jadilah sama seperti bayi apa? Yang baru lahir dan selalu rindu akan air susu yang murni dan yang rohani. Punya hobi tidak salah, tapi jangan hobi mengalahkan hubungan kita dengan Tuhan. Punya pekerjaan yang baik dan dengan income yang baik, itu puji Tuhan. Serahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, mendukung pelanggan dalam jemaatnya. Tetapi mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Yang ketiga, yang terakhir, dengan sasaran yang benar, atau the right goal yang benar. Dikatakan di ayat 14, dikatakan, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Tahukah kita bahwa kita punya panggilan surgawi? Jangan mau dengan panggilan duniawi. Panggilan surgawi yang paling indah. Panggilan surgawi yang paling indah. Jangan. Nanti kita akan heran bahwa ternyata luar biasa semua yang kita investasikan hidup kita selama ini. Ya, aku berlari kepada tujuan. Dikatakan I press toward the mark. Ada tanda. The mark itu tanda. Tanda akhirnya itu sudah selesai. Ya, sering sekali diingatkan oleh pastor. Iya, selama kita di dunia inilah kita penginjilan. Nanti Tuhan Yesus datang selesai tugas kita. Tapi apakah kita melakukan tugas kita atau tidak?
Apa kita serius untuk menyembah Tuhan atau tidak? Tujuan tertinggi mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dalam. Tujuan yang benar harus ditopang oleh tindakan yang benar. Kolose 3 ayat 1 dikatakan apa? Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Yang dicari adalah yang dicintai, yang dicari adalah yang dibutuhkan. Cari perkara yang di atas, hal-hal yang di atas. Kalau dalam Matius pasal 6 dia menggunakan istilah investasi. Simpanlah bagimu harta di surga. Ya, dikatakan carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan yang di bumi. Kita tinggal di bumi betul, tapi pikiran kita jangan pikiran yang duniawi, pikiran yang surgawi. Itulah pikiran Kristus. Dan ini yang Paulus kehendaki supaya kita miliki. Belajar untuk lebih mencintai firman Tuhan. Mari kita jujur. Tuhan, selama ini saya kurang cinta pada firman. Tuhan, selama ini kalau menyanyi saya kurang serius. Tuhan, selama ini kalau pendeta saya khotbah saya pura-pura dengar padahal tidak. Jujur, saya ingin maju. Saya ingin berlari kepada tujuan. Saya ingin berubah. Belajar untuk menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam hidup kita. Masih ingat Bani Korah? Kalau nanti baca bilangan dikatakan di pasal 16, Korah mati dan tinggal, tapi tidak semua. Sisa Bani Korah akhirnya menyampaikan syukur mereka di kitab Mazmur pasal 84 ayat 11. Dikatakan apa? Satu hari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat. Dan akhirnya mereka menyadari. Mengapa? Karena di sana mereka belajar mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam di rumah Tuhan. Tuhan sudah jadi di Tuhan. Tujuan setiap pelari adalah garis akhir, bukan sorakan penonton. Bukan. Tujuan adalah garis akhir. Jangan tergiur dengan sorakan penonton. Jangan tergiur dengan jempol-jempolnya di Facebook. Jangan tergiur dengan jempol-jempol di status. Jangan. Bukan itu tujuan kita. Bukan. Ya. Di sana ada bema tadi. Sudah siap menganugerahkan hadiah itu kepada juara. Hadiahnya itulah tadi yang saya katakan tadi. Itulah Paulus katakan di pasal 1 Filipi, surah Filipi juga. Bagiku Kristus, bagiku hidup adalah Kristus. Artinya apa? Hidupku selagi aku hidup untuk Kristus. Dan di 2 Korintus pasal 5 ayat 10 dikatakan apa? Kita semua akan menghadap tatap pengadilan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan menerima upah sesuai dengan apa? Pekerjaan kita masing-masing itu sejak kapan? Sejak kita mulai garis awal. Garis awal kapan? Sejak kita percaya Tuhan Yesus Kristus. Itulah garis start kita. Sekarang inilah kesempatan, sekarang ini bagi kita. Kalau ingin kita berubah tahun ini, jangan 2022 muncul lagi sama saja. Tidak semakin kenal dengan Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Mempersiapkan diri kita bahwa suatu ketika kita akan bertemu dengan Tuhan. Karena semakin hari, semakin dekat kita pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Semakin hari, semakin dekat. Tanda-tanda di dunia ini sudah menunjukkan hal-hal itu. Bahwa kita tidak kedapatan telanjang istilahnya. Tidak dipermalukan. Ya, tidak dipermalukan. Kemudian, mari mencarinya dengan gairah, passion. Bagaimana memiliki gairah? Kadang orang berkata, saya bergairah karena saya ngerti. Tidak. Orang Kristen yang sejati, gairahnya muncul karena siapa? Lihat contohnya. 2 Korintus pasal 1 ayat 12. Paulus bergairah itu bahkan tidak malu dia katakan bukan karena mengapa, tapi karena siapa? 2 Timotius pasal 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12 dikatakan apa? Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Lihat itu. Karena aku tahu kepada apa? Siapa? Dia tidak katakan aku mengerti semua itu, semua tidak. Tapi aku tahu kepada siapa. Keselamatan kita juga harus tahu. Amin. Tuhan tidak mau kita, saya merasa selamat, bukan. Tapi kita tahu. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Dikatakan karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi mengenal Tuhan Yesus, gairah kita bangkit, bertumbuh. Mengapa? Mengenal Dia yang telah menderita bagi kita, mengenal Dia begitu mencintai mengasihi kita, mengenal Dia begitu sabar menghadapi sikap kita, yang kita sering berontak padanya, yang sering kita tidak memberikan waktu kepadanya. Kita bilang apa? Saya tidak ada waktu, saya malas, saya gereja, saya tidak membaca kita, saya tidak segala macam ini. Ya, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Kasih kita semakin bertumbuh kalau kita mengenal Dia secara pribadi. Sudah dikasihi Tuhan.
Jika seorang percaya sungguh-sungguh menyadari apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus di kayu salib dan mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah hakim yang sedang menanti di garis akhir di bema tadi, maka sesungguhnya kita akan semakin bergairah untuk melayani Dia. Janganlah seperti ini terus kita. Mari maju. Yang sudah maju dikatakan mari terus maju untuk Tuhan. Dikatakan aku berlari-lari kepada tujuan. Ya, berlari kepada tujuan. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang apa? Menurut orang Kristen yang apa? Semakin bangkit. Orang Kristen yang apa? Semakin bertumbuh dalam Tuhan. Orang Kristen yang apa? Semakin memiliki gairah dan semangat untuk melayani Tuhan. Akhirnya saudara kasih Tuhan, bagiku hidup dalam Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu ingin menjadi prinsip hidup kita. Hidup kita adalah bagi Kristus. Sadari ketidakmampuan kita di hadapan Allah, sehingga kita berkata, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa pergi. Aku tidak mampu melakukan apa-apa. Kemudian miliki kuncinya, penyerahan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, ini hidup saya. Selama ini saya kurang tekun, selama ini saya kurang tekun. Pakailah hidup saya. Mulai dengan iman pada Tuhan Yesus Kristus, diikuti dengan kerendahan hati. Kemudian miliki fokus yang terarah kepada Tuhan saja. Tuhan berkati kita. Bapak Saudara, terima kasih malam ini untuk bersuara anugerah Tuhan. Terima kasih telah mengingatkan kami dari kesaksian Rasul Paulus bahwa kami anak-anak Tuhan harus memiliki tujuan yang jelas dalam Engkau Tuhan dan fokus pada Tuhan Yesus Kristus, pribadi Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi. Tuhan, ampuni segala yang tidak berkenan dalam firman-Mu dan kuduskanlah firman hati kami masing-masing Tuhan. Kiranya kami mau berubah di hadapan Tuhan. Segala kegagalan kami di masa lalu akan tidak menghalangi kami untuk maju secara kepada Tuhan. Dan juga hancurkan semua pengakuan dan kesombongan kami. Biarlah kami sungguh hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, karena hanya orang yang rendah hati yang Engkau belas kasihani, yang Engkau sukai dan berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, bangunkanlah kami mulai tahun ini, meskipun Corona masih belum juga selesai, tetapi sesungguhnya Tuhan tahu semua itu. Tuhan memudahkan supaya kami terus maju dalam Engkau dan semakin setia untuk melayani Engkau Tuhan. Ampuni kami dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.